Pemirsa, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Rima Anggi. Jenazah Marsma TNI Fajar Adrianto tiba di rumah duka di Jalan Triloka 11, Komplek TNI Angkatan Udara, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan pada Minggu 3 Agustus sore hari ini. Berdasarkan pantauan warta Kota Live di lokasi, terlihat mobil ambulans jenis Toyota Alphard putih berplat nomor B1088 SHH yang membawa jenazah Fajar tiba sekira pukul 15:20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, beberapa anggota TNI tampak menurunkan peti jenazah dan menyemayamkannya di rumah duka. Kedatangan jenazah yang dimasukkan ke dalam peti berwarna putih tersebut mendapat sambutan dari pelayat. Tampak salah satu anggota keluarga menangis begitu turun dari mobil ambulans. Sebelumnya, suasana duka menyelimuti rumah duka Marsma TNI Fajar Adrianto di Jalan Triloka 11 Komplek TNI Angkatan Udara, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Diketahui kecelakaan pesawat latih sipil Microlight dengan register PKS 126 milik Federasi Aerosport Indonesia di kawasan Ciampea, Kabupaten Bogor pada Minggu 3 Agustus pagi menewaskan Marsma TNI Fajar Adrianto. Di dalam kediaman rumah duka sekira pukul 13:45, rumah duka almarhum Marsma TNI Fajar Adrianto telah dipenuhi keluarga dan kerabat yang datang melayat. Adapun tenda saat ini tengah didirikan dan bangku-bangku sudah berada di halaman rumah duka. Karangan bunga datang dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman M. Laisa. Sebelumnya, seorang warga bernama Enjat Sudrajat menceritakan detik-detik pesawat yang dipiloti Marsma TNI Fajar Adrianto terjatuh. Enjat mengatakan sebelum melihat pesawat terbang tak terkendali, sempat berputar-putar dalam kondisi miring. Sesaat kemudian pesawat pun menukik jatuh di area TPU. Saat hendak jatuh, Enjat pun mendengar suara gemuruh yang sangat kencang. Tidak ada ledakan dalam kejadian pesawat jatuh ini. Ayo maju yuk, buka dong TV. Kepergian marsikal pertama TNI Fajar Adrianto meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga besar TNI Angkatan Udara, para sahabat, dan semua yang pernah mengenal sosoknya. Ia bukan sekedar penerbang tempur atau pejabat militer, melainkan juga panutan yang selalu menginspirasi lewat dedikasi dan kerendahan hatinya. Di mata para sahabat, almarhum dikenal sebagai pribadi yang hangat, rendah hati, namun tegas dalam prinsip. Sosok pemimpin yang tidak hanya memberi arahan, tetapi juga hadir sebagai inspirator. Pengamat pertahanan bernama Iwan Septiawan mengungkap almarhum adalah figur yang tidak pelit ilmu, selalu terbuka berbagai informasi dan wawasan, terutama soal strategi pertahanan udara. Marsma Fajar Adrianto adalah mantan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara yang dikenal inovatif. Lewat tangan dinginnya, platform komunikasi TNI Angkatan Udara berkembang pesat, termasuk Airman AU yang hadir dalam bentuk radio dan media sosial.
Inisiatif ini menjadikan TNI AU lebih dekat dengan publik dan terbuka secara informasi. Tidak hanya itu, ia juga dikenal sebagai pembina Asosiasi Pilot Drone Indonesia, serta tokoh di balik film patriotik Serigala Langit, film yang mengangkat kisah juang para prajurit udara dan membangkitkan semangat nasionalisme. Salah satu kiprah heroiknya yang dikenang luas adalah saat insiden Bawean pada 3 Juli tahun 2003 silam. Ketika itu Kapten Fajar yang menerbangkan F-16 Falcon 1 bersama dengan Kapten Ian terlibat manuver udara berbahaya dengan 2 jet tempur F-18 Hornet milik Amerika Serikat yang melanggar wilayah udara Indonesia. Dalam situasi genting tersebut, Falcon 1 berada dalam posisi terancam karena F-18 mengambil formasi menyerang. Falcon 2 yang diawaki oleh Kapten Tony dan Kapten Satrio segera mengambil peran sebagai support fighter. Meski tensi tinggi, Fajar dan tim menunjukkan sikap profesional dan berhasil menghalau pelanggaran tersebut tanpa bentrokan. Aksi ini hingga kini dikenang sebagai simbol keberanian dan ketegasan TNI Angkatan Udara dalam menjaga kedaulatan udara. Marsma Fajar Adrianto merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1992 dan penerbang F-16 Fighting Falcon. Selain menjabat sebagai Kadis Pensau, ia juga pernah menjabat sebagai Kapus Poddirga, posisi strategis dalam pembinaan potensi dirgantara nasional. Namun tidak ada yang bisa menduga hari ini menjadi akhir dari pengabdiannya. Saat melaksanakan kegiatan olahraga dirgantara, musibah terjadi. Pesawat jenis microlight dengan registrasi PKS 216 yang diterbangkannya terjatuh di kawasan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sekira pukul 9 pagi hari. Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsikal Pertama TNI Inyoman Suatnyana menyatakan bahwa pesawat telah melalui prosedur pengecekan sebelum terbang. Namun tak sampai 1 jam setelah lepas landas, pesawat menghantam tanah dengan suara gemuruh yang terdengar hingga pemukiman warga. Nggak mungkin rumah. Banyak yang paling dulu saya kena begitu. Banyak federal. Ada tali kan? Ada tali. Ya Pak, bisa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.